Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fathia Kansakustiwa dengan nomor NIM 151562040, jurusan Tata Busana S1 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang prehistoric clothing. Yang pertama, ada The Venus of Willendorf. Venus dari Willendorf ini adalah ukiran dari zaman Paleolitikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari 21.000 hingga 25.000 sebelum Masehi. Walaupun berukuran sebesar tangan, karya seni ini dianggap monumental dan ekspresif dengan bentuk yang organik. Ukiran menampakkan bentuk oval bergelombang mempresentasikan kepala, dada, torso, dan paha. Bagian wajah, leher, dan kaki bagian bawah tampak dieliminasikan. Selanjutnya ada The Venus of Brassempouy. The Venus of Brassempouy ini adalah Lady of Brassempouy atau Lady dengan Hood. Sebuah patung dari gading fragmentaris dari zaman Paleolitik. Patung ini ditemukan oleh Edward Piet di sebuah gua di Brassempouy, Prancis pada tahun 1892, sekitar 25.000 tahun. Itu adalah salah satu presentasi awal realistis yang diketahui wajah manusia dan gaya rambut. The Venus of Brassempouy ini ditemukan di Gua Paus pada tahun 1894, disertai dengan setidaknya 8 tokoh manusia lainnya. Lalu ada Gravettian Culture. Gravettian adalah sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Secara arkeologis, kebudayaan Gravettian merupakan kebudayaan Eropa terakhir yang dianggap sebagai satu kebudayaan. Berasal dari Eropa bagian utara, lebih tepatnya di sekitar Romawi, Hungaria. Lalu tengkorak ini disebut the price. Putih-putih di sekitar tengkorak ini adalah cangkang dan tulang. Setiap cangkang kecil atau gigi binatang kecil itu memiliki lubang kecil di dalamnya, biasanya dijahit ke baju, celana, hingga hiasan sepatu bootsnya. Ini adalah salah satu contoh hiasan kepala busana Gravettian. Lalu ada the Book People. Orang rawa yang umum ditemukan di daerah Eropa menunjukkan bahwa pada zamannya mereka diperkirakan meninggal karena hukuman gantung dan jasadnya dibuang ke rawa. Pada jasad orang rawa kita bisa belajar bahwa pada zamannya sudah ada sebuah perkembangan mode, salah satunya adalah merias rambut. Berikut ini adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang rawa pada saat jasadnya ditemukan. Mode dari orang rawa ini masih familiar dan masih bisa di mix and match dengan pakaian zaman sekarang. Lalu ada Ozzy the Iceman. Dengan ciri-ciri celana ketat, Ozzy ini terbuat dari kulit kambing lokal, bukan dari spesies serigala, rubah, ataupun anjing. Untuk alas kakinya yang digunakan lebih dominan dari populasi genetik hewan ternak di Eropa. Lalu jaket Ozzy ini terbuat dari kambing lokal, dari mitokondrial haplogroup, tapi topi bulunya ini terbuat dari beruang coklat yang masih sering terlihat di area tersebut hingga saat ini. Lalu yang terakhir ada Byzantine Empire. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah wilayah timur Kekaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Pada zaman ini, perkembangan pakaian sudah mencapai kekayaan warna, kain, dan ornamen seperti aksesoris yang jauh melebihi hari-hari terbesar Roma. Fashion kekaisaran ini tidak hanya memengaruhi ibu kota saja, tetapi juga ikut memengaruhi daerah yang berada di bawahnya seperti Italia, Yunani, dan Rusia. Ini adalah gambar dari Byzantine kostum. Yang pertama ada tunik, yang kedua ada dalmatika, yang ketiga ada superhumeral, yang keempat ada loros atau pallium, yang kelima ada pala, dan yang terakhir ada stola. Untuk penjelasannya, yang pertama tunik. Untuk penjelasan yang pertama ada tunik. Laki-laki dan perempuan menggunakan tunik. Pada daerah ini lebih dikenal dengan kitors. Untuk pakaian pria panjangnya sebetis, dan untuk wanita panjangnya sampai mata kaki. Lalu yang kedua ada dalmatika. Dalmatika ini merupakan tunik yang berbentuk huruf A dengan potongan samping untuk
kalangan atas, dalmatika ini dihias dengan sulaman atau permata. Yang ketiga ada pala dan stola. Pada Kekaisaran Bizantium untuk kelas atas, pala dan stola terbuat dari tekstil mewah berwarna-warni, biasanya dibordir dan terkadang berhiasan permata. Lalu yang keempat ada superhumeral. Hanya dikenakan oleh keluarga kekaisaran. Superhumeral adalah kera besar berhiasan permata yang dikenakan oleh wanita maupun pria. Lalu yang terakhir ada loros atau pallium. Mahkota permata yang dikenakan keluarga kekaisaran. Mahkota permaisuri ini dihias menggunakan untayan mutiara panjang yang digantung dalam 2 atau 3 baris di bagian depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.